Oke, Tara, ketemu lagi di Kobar Tani, Kongko bareng petani. Dan akhirnya, I'm so happy banget nih. Sekarang kita lagi ada di studio yang baru. Wow, tepuk tangannya dong. Kayaknya kurang meriah ya. Pada excited gak sih? Nah, akhirnya setelah sekian lama urban farming terjadi revitalisasi. Sekarang Urban Farming Corner sudah officially bisa digunakan untuk kegiatan seperti biasa. Dan tambah menarik lagi karena di urban farming ini juga ada kafenya. Nah, makanya kita mau bahas di sini nih bareng-bareng nih. Apa sih sebenarnya Urban Farming Corner dan gimana sih urban farming saat ini. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Aku udah ngajak temen karena aku nggak berani sendirian. Dan di sini sudah ada Kakak Kemal. Halo. Dan juga ada Pak Hendra. Halo, pagi. Oke, gimana kabarnya Kak Kemal, Pak Hendra? Baik. Alhamdulillah, baik. Dengan kondisi yang sangat-sangat menyenangkan ya ini ya dengan studio dan urban farming yang baru ya Pak ya. Yeah. Oke, dan hari ini kita bakalan kupas tuntas apa sih urban farming dan Tandur Space. Tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu nih, Kak Kemal ini merupakan petani milenial Kota Semarang dan juga merupakan pengelola dari Pojok Konsultasi. Benar begitu Mas Kemal? Ya, betul. Dan kemarin juga berhasil menjadi Duta Petani Milenial Indonesia. Wow. Jadi sudah terdata se-Indonesia. Wow. Duta Petani Milenial Indonesia. Indonesia loh, keren banget, udah muda, terus kreatif, juga cinta pertanian. Amin. Dan satu lagi nih ada Pak Hendra, beliau ini merupakan owner dari Tandur Space, di mana sekarang di studio kita di bawah ini nih ada kafenya. Kafenya namanya Tandur Space. Halo Pak. Halo. Oke, nah ini kita mau nanya dulu nih ke Kak Kemal nih. Gimana sih Mas Kemal urban farming corner yang dulu dan sekarang? Apakah ada perbedaan nih? Oke, sebelumnya terima kasih. Mungkin ada yang juga belum kenal. Perkenalkan nama saya Kemal Abdul Aziz. Bisa dipanggil Mas Kemal, Mas Abdul atau Mas Aziz. Wow, Jadi banyak ya monggo. namanya ya. Jadi Asalkan jangan sayang ya. Ya, sayang. Nah, kebetulan juga saya memang suka di dunia pertanian, apalagi di dunia urban farming. Oke. Dan kebetulan juga kita diminta tolong untuk membantu dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Dan kita punya namanya relawan Sekolah Berkebun Ceria. Oke. Jadi relawan ini memang spesifiknya membantu di dunia pertanian. Dari hulu sampai hilir. Dari proses budidaya sampai pemasaran. Nah itu kita bantu dan kita kelola semuanya. Nah kebetulan juga kita diminta untuk membantu di Urban Farming Corner atau UFC yang sekarang memang sudah cukup terkenal Pak sama Pak Hendra juga ini luar biasa. Ini berkat bantuannya Pak Hendra sehingga kita berkolaborasi antara Urban Farming Corner dengan Tandur Space. Dan dulunya kita mungkin ini cukup jauh berbeda karena dulu kita sudah pernah mengelola tapi memang tidak seramai ini Pak. Karena berkatnya Pak Hendra juga dekat dukungan semuanya, jadi kita berkolaborasi dan sehingga fasilitas semuanya pun terpenuhi. Jadi masyarakat lebih nyaman, aman dan tenang Pak. Thank you. Apalagi jadinya nanti perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Ya gara-gara Pak Hendra. Belajarnya lebih gampang ya Mas. Harus kenyang sebelum pulang ya. Tetapi tidak hanya tentang mungkin nongkrong saja, tetapi ada nilai edukasinya. Nah, jadi setiap hari Sabtu juga kita membantu dari Dinas Pertanian Kota Semarang, relawan ini membantu untuk kegiatan sosialisasi atau pelatihannya seperti itu. Dan buat masyarakat, mungkin milenial mau beli-beli atau mau konsultasi itu bisa di Urban Farming Corner yang juga kolaborasi dengan Tandur Space seperti itu. Oke, jadi tempatnya sekarang jauh lebih nyaman ya buat masyarakat Kota Semarang yang ingin belajar tentang pertanian ya. Oke, saya mau ke Pak Hendra nih Pak. Gimana sih awal kebermulaan kok bisa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian khususnya untuk mendirikan kafe yang menyentuh tentang pertanian? Ya, baik, awalnya sih saya sama istri saya pengen buka sebuah usaha yang hidroponik. Jadi dengan ketika saya ditawarin untuk buka kafe di sini, terus kita bisa kerjasama untuk masalah pemasaran dan publikasinya. Saya sih sangat tertarik banget gitu.
terutama apalagi tempatnya ini kan sangat di tengah kota. Jadi Oh, strategis ya Pak ya? betul, satu tempat strategis, terus konsepnya sangat beda dengan kafe yang lain karena kita pengennya dari hasil pertanian mau yang hidroponik ataupun yang lainnya kita bisa bantu petani ini untuk bisa dijual. Dijual baik dibuat di dapur kita ataupun nanti untuk di apa ya istilahnya kita trading aja dijual begini aja gitu. Oke, jadi ada visi misinya ya Pak ya, membantu memasarkan produk-produk pertanian dari petani. Karena kebanyakan petani ini kan kelemahannya di pemasaran. Jadi pemasaran. Kita pengen membantu dengan value lebih tinggi, nggak lewat tengkolak ataupun yang lainnya. Dan kita pengennya bisa kolaborasi dengan Mas Kemal ini, kita membantu secara pemasaran dan mungkin kita ada teknologi juga yang bisa kita sharingkan dengan Mas Kemal juga. Oke, nah kalau dari Mas Kemal sendiri sejauh ini pemasaran dari petani Kota Semarang dengan adanya Tandur Space dan Urban Farming Corner ini bagaimana Mas? Ya, kebetulan juga kan kita membina sekitar 113 lebih kelompok tani di Kota Semarang yang tentang urban farming. Dan memang kendala spesifiknya adalah berkaitan dengan pemasaran. Jadi petani itu bisa budidaya, tetapi terkadang kalau hasilnya lebih bingung, mau gimana nih hasilnya seperti itu. Nah, jadi di Urban Farming Corner ini juga memfasilitasi juga kegiatan untuk pemasarannya. Nah, jadi untuk masyarakat itu bisa juga menitipkan produknya di Urban Farming Corner seperti itu. Jadi dari produk mungkin yang kering ataupun produk yang di sini. Nah, ini produk-produk yang di depan ini adalah produk-produk yang ada di Urban Farming Corner seperti itu. Dan juga dari beberapa kelompok-kelompok yang ada di Kota Semarang. Yang tadi letaknya ada di dalam kafe tadi ya Pak ya? Betul, di dalam kafe. Terutama biasanya kasihan untuk petani kalau pas lagi harga pasar lagi murah sekali, anjlok, itu daripada dibuang jadi sampah, mungkin bisa dibantu. Wow, keren banget. Seru banget ya Dulur Tani, tapi sebelum kita mulai lanjut lagi perbincangan hari ini, kita jeda dulu ya, tetap di Kobar Tani, Kongko bareng petani. Namanya sistem hidroponik dengan sistem NFT. Jadi di sini ada airnya ada nutrisinya. Masih di sini bareng Mas Kemal dan Pak Hendra. Oke, melanjutkan soal pemasaran nih Pak. Ini di depan kita ngomong-ngomong sudah ada nih menu-menu dari Tandur Space. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini apa aja nih? Saya udah ngiler soalnya. Makasih Bu. Ya, ini kita ada produk teh. Teh ini kita ada buahnya, tapi kita menggunakan sirup leci. Dengan buah durian, rambutan. Agak kaget ya, buahnya buah durian.
Dan kedepannya kita juga akan bikin inovasi yang lainnya. Tapi di sini kita ada selada, brokoli, kopi, terus nanti kita Sehat semua ini, Pak. ada durian. Kita mau bikin namanya ketan sesuai slogannya, apa namanya tandur. Artinya itu ketan durian, Pak. Oh, Jadi tandur nanti kita itu. ada Oh. barang-barang yang mungkin bisa Ketan durian. buat oleh-oleh seperti ketan durian, tapi dalam bentuk frozen ataupun ini. Jadi kalau disimpan dalam bentuk freezer Awet ya, lebih tetap tahan awet lama. dan masih empuk walaupun sudah keluar dari freeze. Gitu. Oke, kalau yang tadi kan leciti campur rambutan ya Pak ya. Betul. Sebuah inovasi yang menarik nih. Terus di sebelahnya lagi ini Mbak, minuman apa ini? Ini Mungkin bisa kopi susu. diangkat aja Pak. Kopi susu. Oke, kopi susu Dulur Tani. Jadi yang pecinta kopi bisa langsung nongkrong di sini ya. Yang pastinya masih banyak varian-varian kopi lainnya ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa disebutkan Dan Pak. mungkin susunya sama kopinya ini kita terutama kopinya kita kerjasama langsung sama petani, bahkan Oke. sampai proses roastingnya kita bantu mereka juga. Oke, langsung diambil Gitu, dari betul. petani. Oke. Susunya pun juga kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Betul. Oke, dari susu sapi ya Pak ya? Betul. Oke. Terus setelah itu nih yang rice ball ini apa ini Pak? Rice ball kita pakai di situ ada produk selada, brokoli, wortel, terus ada saus juga. Sausnya kita bikin sendiri juga. Dan kita ada selain itu cheese, kita ada saus tandur. Saus Yang tandur. Ya, Apa? yang dimana mungkin nggak akan ketemu di kafe lain untuk saus tandur itu, Pak. Khusus di sini Khusus saja. hanya di sini aja. Limited edition. Ya, Oke. Nah, apa sih bedanya saus tandur dengan saus lainnya mungkin Pak? bedanya nagih. Jadi ketagihan ya, Pak. Rasanya mantap gitu ya. Betul. Pengen terus Oke. balik terus. Nah ini Dulur Tani yang ada di sini nih namanya chicken katsu ya, bener ya Pak ya? Betul. Chicken katsu saus telur asin, bener gak? Betul. Karena saya suka makan ini Dulur Tani, Nah, jadi wajib ketagihan nih, Mbak dicoba Rere. ini. Oke, nah itu tadi dia produk-produk dari Tandur Space. Nah setelah itu di depan nih juga ada produk-produk dari petani-petani kota Semarang. Mungkin Betul Mas Kemal banget. bisa bantu untuk menjelaskan nih Ya, ada apa jadi aja. yang tadi sudah saya sampaikan, jadi untuk kelompok-kelompok atau masyarakat yang memiliki produk pertanian itu bisa dititipkan di Urban Farming Corner. Jadi harapannya untuk UMKM berkaitan dengan pertanian itu terus berkembang. Nah, kita wadahi, kita ada tempat. Nah, jadi siapapun bisa untuk menitipkan. Nah, di sini kalau yang ada sampel-sampling yang di sini juga ada. Nah, ini ada kuva. Nah, ini adalah sabun susu kambing. Nah, ini juga dari kelompok tani juga. Jadi kalau semisalnya Mbak Rere pengen mandi, nah ini bisa pakai ini. Biar glowing Biar bisa gitu glowing, ya. ya kan? Biar putih Biar ya. nanti juga. Cewek-cewek biasanya gitu, pengennya Betul. putih. Nah, ini juga ada juga minuman kesehatan juga. Ini juga teh daun atau dari tin. Nah, ini original juga. Jadi sebenarnya yang daun-daun yang dikeringkan itu sebenarnya bermanfaat seperti buat tanaman tin, terus kelor itu juga bagus. Terus juga ada kita produk dari teh telang juga. Nah, jadi yang dibentuk-bentuk herbal atau kering itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, ini juga ada minuman-minuman yang sudah ada di sini. Ini ada teh juga, ini ada serai, ada mareh. Nah, kalau yang mareh ini khusus dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Jadi asli dari kebun Purwosari. Mareh itu seperti apa sih Mas? Mareh ini adalah markisa serai. Markisa campur serai. Serai, jadi yang rasanya asam tetapi ada manisnya. Nah, manisnya yang ngangenin gitu kan. Manisnya kayak kamu. Ada yang ngangenin. Nah, jadi banyak, ini hanya sampel saja, ada beberapa produk juga. Dan ini ada juga, jadi tidak hanya produk yang sudah jadi yang bisa dikonsumsi, tetapi juga ada yang untuk budidaya. Nah, ini ada benih-benih juga. Ini dari teman-teman dari relawan dari Sekolah Berkebun Ceria membuat produk yang namanya benih harapan. Nah, harapannya bisa tumbuh, harapannya nanti bisa dimakan, bisa dikonsumsi juga, bisa dikembangkan. Penuh dengan harapan ya. Betul, kita juga ada yang namanya bibit juga, bibit terhebat. Nah, jadi karena bibitnya kuat seperti itu. Nah, yang di sini juga ada tanaman stroberi yang sudah kita budidayakan di Urban Farming Corner, dan kebetulan juga
sudah sering untuk panen. Nah, Oke. ini kebetulan pas belum buahnya masih kecil-kecil seperti ini, tapi kita sering untuk tiap minggunya panen seperti itu. Yang Oke. katanya stroberi tidak bisa di daerah perkotaan, ternyata Bisa loh. Betul. Bahkan ini sudah ada yang hampir berbuah ya Mas ini Kemal sudah ya? berbuah, tinggal nanti proses paling tidak sekitar 2 sampai 3 minggu nanti sudah bisa dipanen seperti itu. Oke. Nah, bunganya pun juga banyak. Oke, Gitu. dan tentunya produknya juga masih banyak lagi Dulur Tani. Ada Betul. di Tandur Space bawah ini, ada di Urban Farming Corner. Betul. Nah makanya kalau misalnya Dulur Tani penasaran, datang ke sini aja. Nah, ada produk yang menarik itu adalah ada instalasi hidroponik itu yang di luar sama di dalam ruangan, indoor sama outdoor. Jadi katanya kalau hidroponik tidak bisa di daerah di ruangan, ternyata di Tandur Space di Urban Farming Ternyata bisa ya. Dan itu Penasaran menjadi kan? Main-main kita Tandur Space. dan tentunya masih banyak demplot lainnya ya Mas Kemal yang bisa dilihat oleh dulur tani semuanya. Nah, tadi kan sudah ngomong bisa. Ternyata ada yang dikiranya nggak bisa, ternyata bisa. Nah, di sini itu ada pelatihan, betul nggak Mas Kemal? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Betul banget. Jadi kita juga sering berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kota Semarang. Itu setiap hari Sabtu itu biasanya juga kita mengisi pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan yang besok minggu depan itu kita mengisi pelatihan stroberi seperti itu. Jadi kalau buat masyarakat ingin gimana sih belajarnya, gimana sih mau konsultasinya, nah itu bisa di Tandur Space di Urban Farming Corner seperti itu. Jadi Oke. sambil ngobrol-ngobrol sambil pertanian sambil nyicip-nyicip ya Pak ya. Nah jadi betah gitu, jadi banyak juga yang konsultasi itu sampai dari pagi sampai sore gitu kan, saking betahnya. Saking gitu. nyamannya ya. Kalau misalnya di sini ada mes, mungkin tidur di sini Pak. Lama-lama buka Di homestay fasilitasi. Pak. Nah, kebetulan juga kemarin juga ada teman-teman magang Oke. dari Undip yang Oke. pelatihan di sini. Jadi Oke. kita ajarkan dari hulu sampai hilir, dari proses penyemaian, penanaman sampai pemasarannya pun juga kita edukasi juga. Nah, sampai kita juga ada yang fasilitas namanya home care. Jadi tidak usah khawatir untuk masyarakat yang mungkin kesulitan ya Pak mungkin ke sini karena banyak halangan. Nah, kita bisa ada fasilitas untuk ke lokasi-lokasi yang mungkin kurang terjangkau seperti itu. Jadi bisa disamper gitu ya Mas Bisa, ya? bisa banget Wow. gitu. Itu difasilitasi juga. Wow. Gampang. Semua serba mudah. Makanya Betul. kalau misalnya dulur tani pengen dulur tani yang pengen divisit kebunnya tuh gimana caranya Mas Kemal? Yang pertama nanti konsultasi dulu, itu kita ngobrol bareng seperti itu, beli dulu, kita sharing-sharing. Itu harus itu. Ya kan? Nah nanti kalau semisalnya memungkinkan untuk divisit, nanti kita akan visitasi ke situ, Oke. betul. Dan setiap Selasa Kamis kita juga mengadakan edukasi pelatihan ke kelompok-kelompok yang meminta tolong ke kita untuk memfasilitasi. Dan itu difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Oh, berarti tim dari Urban Farming Corner langsung turun Betul. ke kelompok-kelompok ya untuk Betul. memberikan pelatihan di sana. Betul. Nah, kalau yang pengen ikut pelatihan di Urban Farming Corner atau di Tandur Space-nya ini gimana? Nanti bisa reservasi di Urban Farming Corner-nya. Gitu. Oke. Kalau untuk pelatihan setiap hari Sabtu, kalau untuk yang visitasi tadi yang Selasa Kamis. Oke. Betul. Tapi kalau untuk konsultasi, monggo mau Setiap saat. Setiap saat bisa. ya? Dan Oke. kita kan ada barcode ya, Betul. jadi bisa diedukasi lewat situ juga. Nah, jadi kita ya betul kita juga ada barcode yang itu juga di Tandur Space pun juga di sini saya lihat ada barcode-nya juga ini. Nah, Pokoknya semua ini. serba Jadi semuanya canggih di sekarang sini tuh. Sudah ada edukasi semuanya. Adanya semuanya udah di barcode semuanya. Digital semua. ya. Betul. Oke, nah tadi kan Urban Farming Corner sudah menyampaikan program-programnya. Nah dari Tandur Space mungkin ada program-program dari Pak Hendra yang ingin disampaikan ke masyarakat? Dari kita bisa kapanpun mau datang silahkan, mau konsultasi kita juga akan tetap bantu, terutama untuk pekerjaannya yang untuk Dinas Pertanian, terutama kita pengen masyarakat luas bisa tahu mengenai tumbuhan, tentang bagaimana sih kita bisa ngisi waktu kita baik dengan pertanian walaupun itu dengan lahan yang kecil ataupun lahan yang terbatas pun ternyata kan mau di indoor ataupun di outdoor tetap bisa. Nah kita pun juga pasti akan membantu teman-teman yang memang nantinya niat banget untuk bertani, terus kita akan bantu banget
untuk pemasarannya sama membantu pasca panennya nanti pengolahannya seperti apa kita siap membantu. Wow, keren banget ya ini. Benar-benar concern banget tentang pertanian. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin berkunjung ke Tandur Space tuh hari apa aja dan jam berapa aja sih Pak Hendra? Ya, kita hampir tiap hari kita buka. Setiap pagi jam 9 sampai jam 12. Kalau nggak ada PPKM. 12 malam? Ya, Sampai sulitnya 12 itu. malam. Wow. Betul. Dan itu juga ada live musiknya ya Pak ya? Betul. Itu setiap hari ada? Hampir setiap hari ada. Hampir setiap- Wow, gimana tuh udah bisa nonton live music, bisa belajar pertanian, bisa ngelihat produk-produk pertanian, bisa cari produk pertanian. Jadi nggak usah khawatir Mbak Rere karena dapatnya plus-plus ya Pak ya. Kesini kan kadang kalau kita mau nongkrong itu kan biasanya hanya nongkrong saja. Iya, Ini betul. kan fasilitasnya cukup banyak seperti itu. Dan harganya kita juga Tadi nggak kan mahal, murah. kita sudah ngobrol banyak tentang teknologi ya, Pak, ya. Di sekali. sini di Urban Farming dan Tandur Space ini sudah mengusung teknologi pertanian yang modern. Iya. Nah, saya pengen tanya nih dari Pak Hendra sendiri, adakah teknologi yang bisa di-share ke masyarakat soal pertanian? Ya, baik. Kita ada penemuan produk ini. Oke. Cell water. Nah, ini Apa, Pak? Cell water. Cell water. Oke. Cell water. Nah, ini Ya, cell fungsinya water ini untuk air ini banyak kita udah coba di beberapa demplot untuk pertanian, di hidroponik, bahkan kita coba dengan produk-produk organik, terutama untuk pasca panennya. Oke. Biasanya kalau untuk pasca panen setelah kita panen, produk ini cukup dispraykan aja dengan tujuan untuk Lebih daya awet. tahan umur simpannya akan jauh lebih lebih panjang. lama. Menambah daya tahannya Betul. ya. Oke. Betul. Pengawet Dihidro- alami. Betul. Pengawet alami. Lebih pengawetan, tapi ini no chemical, murni air. Murni alaminya. Jadi ini bisa digunakan untuk semua macam produk ya Pak? Betul. Bahkan ini air ini akan mensupport untuk mikroba yang menguntungkan di dalam tanah ataupun di dalam air, terutama di hidroponik ini sangat baik banget. Biasanya Oke. kalau misalnya di hidroponik ini akarnya paling tumbuhnya Ya, segini, sedikit. ini bisa sampai banyak. setengah meter. Wow. Ada ini berarti perangsangnya, ada pengacunya air juga. ajaib ya? Dan ini pemakaiannya sangat kecil. Oke. Hanya sekitar awalnya 1%, tapi awal nanti bisa diturunin pelan-pelan. Kalau di hidroponik mungkin cuman dia juga tidak menambah TDS sama sekali karena ini TDS-nya kurang lebih di bawah 20 ppm. Oh, di bawah 20. Oke, cara Jadi- pemakaiannya? Cara pemakaiannya cukup nambahin 1% aja. Heeh. Kalau kita udah coba yang paling ekstrim itu di sawah, di padi, Oke. kita cuman naruh hanya 1 liter untuk 1000 meter persegi. Itu dialirkan atau di sprayer? Cukup dimasukkan ke aliran air pertama kali. Oh, di irigasinya. Di irigasinya yang waktu awal Oke. pertama kali dan itu hasilnya cukup signifikan dari warna daunnya udah kelihatan kalau makin bagus. Hijaunya itu hijau pekat. Terus hasil pertaniannya bisa naik minimal 20-30%. Oke. Signifikan banget. Wow. Nah, ini penemunya Pak Hendra ini. Nah, ini sudah bisa diperjualbelikan atau belum ini, Pak? Saat ini kita masih bagi-bagi gratis, silahkan kalau mau nyoba. Wow. Dan kita udah coba untuk peternakan juga, di peternakan mau di sapi perah, Hah? kita coba di ayam baik itu pedaging ataupun petelur, Petelur, oke. terutama baunya hilang, bau kotorannya cukup signifikan Tidak Oh, hilang. ini maksudnya disemprotkan di kotorannya? Disemprotkan kotorannya ataupun Pakannya langsung bisa. dimasukkan ke minumannya cukup Minuman. dengan Oh. 1% aja. Oh, gitu. Jadi Betul. kayak apa ya? Kayak vitamin tambahan gitu ya untuk ayam dan sapinya. Ini fungsinya sekali lagi untuk mengaktifkan si mikroba yang menguntungkan, tapi dia juga membunuh mikroba yang merugikan. Merugikan. Wow. Dan kita udah ada uji analisa langsung dari Saraswanti, Oke. SIG, dan itu sudah terverifikasi SCAN, jadi kita punya uji klinisnya juga.
Gitu. Wow, jadi terbukti ya, yang pasti Betul. terjamin. Betul. Ini benar-benar air sejuta manfaat ternyata. Dan ini Dulur Tani bisa dapatkan gratis Pak. Ini beneran Gratis. nggak? Gratis. Beneran nggak? Bener. Oh, saya. Halo. Nah ini buat Dulur Tani yang pengen dapetin ini gimana Pak caranya Pak? Silahkan datang ke Tandur Space. Wah, ini bagian Nanti dari. ngomong konsultasi langsung nanti. sama kasirnya atau servernya. Oke. Nanti kalau pas ada saya mau konsultasi silahkan atau tentukan jamnya nanti atau ke IG kita Tandur Oke. Space. Di @Tandur Space, Space, di follow betul. dulu Dulur Tani. Nah ini airnya bisa didapatkan langsung di sini. Ini bagian dari strategi marketing juga ya. Betul. Promosi. Biar ayo datang gitu. Ayo datang biar bisa dapetin ini nih air sejuta manfaat. Kita udah support banyak tempat sih. Oke, Mbak. di mana aja itu? Di Solo, di Klaten, Ampel, di Pemalang, di Jogja, dan semuanya kita kasih free semuanya. Wow. Paling kalau luar kota ya paling bayarnya cuman ini aja packaging sama ongkir aja. Iya, ongkir. Isinya gratis. Aduh, baik banget sih Pak, ya ampun. Bagi-baginya luar biasa. Ngomong apa sih aku? Jadi salting ini. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Kemal ini. Mas Kemal, kalau di sini Pak Hendra sudah punya teknologi cell water, kalau di urban farming ini teknologinya ada apa aja sih yang bisa Oke. dikenalkan? Jadi kalau untuk teknologinya cukup banyak kalau di Urban Farming Corner itu karena kita memang edukasi dari hulu sampai hilir. Jadi kita punya semua produk berkaitan dengan urban farming. Nah, jadi kan cukup banyak nih semua Oke. produk. Wow kan. Cukup Wow. banyak. Oke. Produknya apa saja? Nah, kita ada yang sistem namanya tabula pot. Tanaman buah dalam pot. Jadi Oke. kalau misalnya mungkin masyarakat mengira tanaman buah itu hanya ada Di lahan. ternyata bisa di pot dan bisa berbuah. Wow, Seperti oke. itu. Dan itu tidak hanya 1-2 saja tanaman, tapi cukup banyak juga yang kita fasilitasi juga ada. Nah itu memang buat forum edukasi. Jadi seperti tanaman jambu, terus tanaman yang keras-keras juga ada gitu, kelengkeng juga ada. Nah jadi kita pingin buat masyarakat itu tahu kalau tanaman itu bisa kita bisa kita upayakan seperti itu. Nah, dengan teknologi-teknologi yang baru. Contoh tadi seperti ada tabula pot juga. Terus kita juga ada tanaman-tanaman yang mungkin katanya orang-orang tidak bisa di daerah perkotaan. Dalam ruangan, oke. Betul, tidak bisa di perkotaan, ternyata bisa. Seperti contohnya seperti stroberi dan ada banyak tanaman-tanaman lainnya juga. Terus kita juga ada teknologi yang baru juga seperti teknologi hidroponik. Karena hidroponik ini termasuk perkotaan atau teknologi yang baru dan tidak semua orang bisa dan tidak juga di setiap tempat ada seperti itu. Nah, jadi kita ada gitu. Kalau mungkin di daerah-daerah kan banyak yang nggak ada ya Pak ya, atau resto-resto biasanya kan jarang. Jarang. Nah, Oke. dia hanya di urban farming dan di Tandur Space yang ada. Jadi kalau semisal pingin makannya ngelihat seladanya, seladanya ada di depan gitu kan. Lagi dibudidayakan. Nah, jadi banyak edukasi yang ada seperti itu. Nah, terus caranya gimana biar masyarakat itu mungkin mau ikut pelatihan, terus mau konsultasi. Nah, sama seperti Pak Hendra, datang aja gitu Datang kan. aja. Datang aja lah sini Datang gitu. saja, nanti kita fasilitasi konsultasinya gratis untuk masyarakat. Nah, itu dari jam kerja, kalau untuk Urban Farming Corner itu sekitar jam 8 sampai jam 3. Itu dari jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Nah, kalau hari Sabtunya itu biasanya kita ada pelatihan. Nah, pelatihannya lihatnya di mana? Ada di Instagramnya Dinas Pertanian Kota Semarang. Nah, untuk reservasi juga bisa. Nanti juga ada yang jaga di Urban Farming Corner seperti itu. Udah difasilitasi semuanya. Oke, setiap harinya ada yang stay di sini ya? Ada yang stay. Nah, itu untuk fasilitas kita. Terus kita juga terus berinovasi. Jadi semisal masyarakat mungkin mau ada yang magang, terus ada yang mau pelatihan atau mau bikin acara juga, kita juga terbuka buat umum. Bisa Jadi, di sini ya? Betul, bisa di sini. Wow, gimana tuh Dulur Tani? Masa kalian nggak mau ke sini nih? Udah banyak manfaatnya, kalian bisa dapetin Lagi. apa aja gitu Untuk kan? konsultasi pelatihan gratis. Gratis lagi. Udah gratis tadi bisa dapetin cell waternya Pak Hendra ini gratis juga. Ininya juga
Enggak ya Pak ya? Kalau untuk dikonsumsinya bayar. Saya kira ini juga gratis. Ya, kalau mau beli produk-produk Ini diminum pertanian, juga gratis. Enggak apa-apa Pak, ini kan baik untuk ini. kalau ke sini berarti Pak saya minta ini saja. Boleh, boleh. Iya, besok aku ke Tandur Space mau pesen apa Mbak? Sel water Sel aja water. lah. Ya ampun, enggak gitu-gitu juga Sebetulnya kali. Cell Water ini ada Instagramnya, cuman di Instagram ini lebih banyak kita bahas tentang Kesehatan ya Pak. kesehatan untuk Oke. manusia. Gitu. Apa itu Pak Instagramnya? Mungkin bisa di-share. Di Cell Water. Mi? Di Cell At Water. Salwater. Oke, langsung di follow ya dulur tani di bawah sini. Ada tulisannya nggak nih? Coba editor ya. Nggak tahu nih gitu. Oke, nah mungkin dari Tandur Space ke depannya apakah ada program lagi yang pengen Pak Hendra kembangkan khususnya di sini nih? Ya, mungkin kita akan jadi apa ya parameter mungkin ke depannya buat sahabat tani yang pengen belajar pertanian baik di rumah ataupun yang punya lahan banyak, dan kita bisa buat semacam grup untuk supaya ke depan kita bisa untuk maju bareng baik Oke. terutama untuk marketingnya ya, kita akan bantu semaksimal mungkin ke depannya. Kita pengen sebetulnya Tandur Space ini jadi sebuah acuan lah supaya mereka edukasinya dapat dari Mas Kemal, dari saya juga mungkin Ada. support dari teknologi ataupun dari pemasarannya juga gitu. Jadi menurut saya sebuah kolaborasi yang sangat baik lah antara Dinas Pertanian dengan Tandur Space ini ke depan supaya bisa memperdayakan masyarakat yang mungkin lagi bingung mau cari kerjaan apa nih, sebetulnya potensinya cukup gede di pertanian ini gitu. Ya mungkin dari saya itu, dan ke depan mungkin kita akan membuat dari hasil olahannya petani ini untuk dijadikan sebuah produk semacam ini, tapi kalau bisa jadi sebuah oleh-oleh khasnya Tandur Space gitu. Wow, jadi kalau ke kota Semarang nggak cuma lumpia ataupun Betul. bandeng presto ya, juga ada Nanti tandur tadi. harus ada Ketandurian. ketandurian ataupun nanti yang lainnya. Itu beneran Pak filosofi dari Tandur Space itu tandurnya dari Kalau ketandurian. tandur itu filosofinya Menanam, tandur. menata dengan alur. Wih. Menata dengan alur. Di mana space-nya digunakan bersama-sama. Betul. Oke, nah kalau dari Mas Kemal sendiri ada program-program ke depannya untuk Urban Farming Corner mungkin? Kalau untuk kedepannya kan saya juga dari relawan dari Sekolah Berkebun Ceria, memang untuk edukasi. Memang dari awal sebelumnya kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang, kita sudah masuk ke sekolah-sekolah juga. Dan ini sudah jalan, masih jalan sampai saat ini. Dan harapannya karena edukasi ini memang harus dari usia dini seperti itu. Karena yang kalau kita ngelihat fase di mana anak-anak itu suka menanam, suka berkebun. Tetapi kalau sudah dewasa seperti kita kadang sudah males gitu kan. Iya betul. Makanya adanya Tandur Space atau Urban Farming Corner ini biar anak-anak muda itu suka, seperti milenial seperti saya masih milenial. Itu suka untuk kegiatan pertanian. Karena nanti fasenya ketika mungkin sudah pensiunan, sudah itu baru balik lagi sukanya. Betul. Nah, jadi kan ada jenjang, ada kesenjangannya itu. Nah, makanya dari usia dini kita edukasi di masyarakat dari SD, SMP, SMA, kuliahan sampai pensiunan, kita edukasi semuanya, kita fasilitasi semuanya. Nah, itu dari relawan pertanian dari Sekolah Berkebun Ceria. Nah, bayangkan saja kalau untuk sekolah dasar itu sekitar ada 300 lebih sekolah. Nah, kan berarti potensinya sangat luar biasa. Dan kita tidak hanya mengedukasi mungkin di sekolah-sekolah, tetapi tidak hanya di UFC juga, tetapi juga ada kebun-kebun dinas yang kita naungi juga. Ada di Agro Purwosari, Agro Pelalangan semuanya. Nah itu difasilitasi oleh relawan Sekolah Berkebun Ceria seperti itu. Nah harapannya nanti masyarakat atau anak-anak milenial atau remaja-remaja itu suka, yuk bareng-bareng yuk ke dunia pertanian. Bahkan ini kalau dari data kan dari hasil pertanian Kota Semarang hanya 11% Pak. Seperti itu. Jadi kan potensinya 88%-nya selebihnya kemana gitu kan. Iya, betul, ternyata di luar kota gitu. Nah berarti kan potensinya sangat luar biasa. Kalau kita bisa sampai 50%-nya saja di Kota Semarang, wah itu
sudah hebat sekali gitu untuk petaninya seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti Luar benar-benar one stop service dari Iya. Urban Farming Corner ya. Benar-benar diajarkan dari hulu ke hilir. Semuanya ada. Nah, kita tadi udah ngobrol banyak tentang Urban Farming Corner dan Tanjur Space. Sekarang saatnya sesi game. Kita relaksasi dulu ini. Saya kira dikonsumsi. Game apa nih? Ini harusnya ada musiknya nih. Oh, iya. Tereret, tereret gitu kayak ya. Asik. Oke, nah di sini saya mau minta Mas Kemal sama Pak Hendra untuk pegang handphone masing-masing dan buka catatan mungkin apa yang bisa buat nulis lah intinya. Nah, saya mau ada pertanyaan. Ini game tapi agak sedikit menguras Mikir. pikiran ini. Oke, sudah? Sudah. Oke, jadi rules-nya nanti saya akan memberikan pertanyaan dan Mas Kemal Pak Hendra harus menjawab dengan menuliskan di handphone masing-masing. Oke? Ini passing grade-nya berapa ini? Nanti ada KKM-nya. KKM nggak tuh kayak anak SMA. Oke, langsung aja ya. Ini dijawab dengan cepat ya. Yang pertama, arti sukses buat aku adalah, aku itu maksudnya Mas Kemal atau Pak Hendra. Sukses, arti dari sukses. Iya, artinya sukses untuk aku adalah, mungkin itu sukses itu banyak uang atau gimana. Kalau aku sih iya ya, mata duitan. Aduh, ini kayaknya pertanyaan bukan hanya buat kita ya Pak ya, buat hostnya juga nih kayaknya. Belum Pak. Bentar, di skip dulu ya. Di skip dulu. Ya, disimpan dulu ya. Ini casingnya kok samaan ya? Aku ini gagal fokus nih. Ini pertanyaan dicatat ya? Enggak ya? Dicatat. Oh pertanyaannya juga dicatat? Oh enggak. Oh enggak, Enggak usah jawaban aja. ya? Oke. Oke. Terus yang kedua, idolaku dalam mengenal dunia pertanian adalah, ini universal. Boleh yang famous person, yang terkenal, atau boleh yang orang-orang di sekitar Mas Kemal atau Pak Hendra. Mungkin mengidolakan siapa gitu. Sudah? Wah, gercep banget ini Pak Hendra ini. Mas Kemal sudah? Sudah, ini sudah mikir ini. Oh, sudah. Oke, yang ketiga, terakhir. Apabila aku diberikan oleh Tuhan misi 1 menit untuk mengenalkan pertanian ke orang lain, maka yang akan aku lakukan adalah, apabila aku diberikan misi oleh Tuhan 1 menit saja untuk mengenalkan pertanian ke orang lain, maka yang akan aku lakukan adalah, Ditulis atau? ditulis saja dulu Pak, nanti Ini misinya boleh bebas? boleh Ke siapa bebas. saja boleh? Boleh bebas. Kalau misal dikasih waktu 1 menit, kira-kira Mas Kemal sama Pak Hendra itu punya misi apa untuk mengenalkan orang? Gimana caranya gitu, biar orang tuh bisa kenal dalam waktu 1 menit? Sudah? Ini jawabannya panjang kayaknya, guys. Soal uraian ini nilainya Ini kayaknya 50. bukan game ya Pak ya? Iya. Ini lebih ke pertanyaan pribadi. Lebih ke ini ya. Kan aku udah bilang tadi, ini game yang menguras pikiran. Oke, sudah? Selesai nggak selesai dikumpulkan? Udah ya, mungkin bisa dipakai dulu mic-nya, kita Oh sudah? kupas satu persatu. Oh sudah. Mm-mm. Oh sudah. Baik. Bentar. Oh belum? Enggak, maksudnya aku mau nanya, Mas. Oh iya. Oke, tadi soal pertama, arti sukses buat aku adalah, dari Mas Kemal dulu mungkin. Kalau dari saya ya, ini pribadi ya Pak, ini pertanyaannya pribadi. Iya. Bukan universal. Iya, pribadi ya. Kalau dari saya pribadi sih, arti suksesnya itu adalah arti dunia akhirat. Jadi Wow. kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk siapapun, tetapi kita juga untuk mempersiapkan akhirat kelak seperti itu. Karena kan kita Oke. nggak tahu nih Pak, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan gitu kan. Selagi kita bisa berbuat baik untuk orang, kenapa enggak? Makanya kenapa saya suka di dunia pertanian itu, kenapa kok petani-petani, kalau mungkin Mbak Rere lihat, petani kok kayaknya hidupnya sejahtera. Maksudnya kita bayangkan mereka tuh lebih adem seperti itu. Pada kenyataannya sebenarnya enggak juga gitu. Oke. Karena memang perawatan tanaman itu saling juga mendoakan gitu.
Jadi tanaman juga mendoakan siapa yang menanam, nah yang menanam juga mendoakan ayo undang berbuah seperti itu. Jadi ada berkolaborasi. Nah, kenapa saya bilang dunia akhirat ya kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Wow, Amin. filosofisnya luar biasa loh. Ini baru mikir tadi nih. Iya. Keren. Itu bisa jadi motivasi buat dulur tani loh. Ternyata sukses itu nggak cuman sekedar tentang harta atau materi ya. Oke, Betul. selanjutnya dari Pak Hendra nih. Arti sukses buat Pak Hendra adalah? Problem solving. Oke, gimana tuh Pak maksudnya? Jadi kita setiap hari pasti punya sebuah masalah. Mau Oke. urusan pribadi ataupun di luar, itu pun masalah itu sebetulnya saya pengen jadi problem solver aja sih. Wah. Karena dengan problem solver itu kita bisa membuat damai, sukacita, bahkan making money. Wah. yang paling Ujung-ujungnya making Yang money terakhir. juga. Yang paling Gak apa-apa, tapi niat baik dari Pak Hendra menjadi problem solver itu jadi sebuah apa ya, nilai tambah lah Betul. untuk kita Karena sebagai manusia. dengan kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, atau apakah itu masalah di proses pertanian atau di kehidupan ataupun di pabrik ataupun di sebuah usaha, itu sebuah nilai Anugerah. plus dan justru nggak ada kompetisi di situ. Iya, dan bisa jadi kepuasan juga ya Pak. Ya? Benar. Nah sekarang saya mau nanya, kalau Pak Hendra bisa jadi problem solver ya Pak ya, saya tuh nggak dapet jodoh ini Pak, gimana Pak? Bantu saya Pak. Loh. Bentar. Makanya Kalau ke Tandur jodoh- Space ya Pak ya. Banyak itu yang di situ Tandur Space yang lama-lama. Karena jadi biro jodoh ini. Kan tadi katanya ya jadi problem solver ya kan. Makanya saya nanya, barangkali Pak Hendra bisa bantu. Pak, Enggak salah kan? Pak, itu Bisa. masalah pribadi itu Pak. Sampai sekarang. Kalau Enggak. masalah jodoh itu sebetulnya tergantung dari masing-masing. Itu loh, udah diselesaikan Enggak. masalahnya itu loh. Balik lagi Bercanda, Pak, Tuhan bercanda. akan memberikan jodoh itu Ah. sesuai dengan Amin. karakternya Mbak Aduh Rere. saya malu deh Pak, ya tadi bukan Allah. bercanda ya Pak, itu serius. Iya, Saya malah membongkar. tapi bukan idolanya loh yang Oke, yang kita pasti lanjut yang aja, cocok. Kita lanjut aja, saya malah jadi mempermalukan diri saya ya. Oke, selanjutnya idola saya dalam mengenal dunia pertanian adalah Pak Hendra dulu deh tadi yang Bob pertama. Sadino. Kenapa Bob Sadino? Karena dia orang yang sebetulnya kalau saya lihat dia pengen membantu memberdayakan orang-orang yang pengangguran terutama di desa-desa. Oke. Dan produknya itu bisa dia bantu untuk dijual ke luar negeri Mhm. lewat perusahaan dia yang namanya Kemfarm itu menginspirasi saya sebetulnya, dan dia sangat terbuka banget dengan adanya teknologi pertanian, baik dia nimba dari luar negeri ataupun belajar dari petani ini, dan dia dengan adanya produk pertanian ini sangat mengandalkan alam, iklim, dan itu Wow. harus banyak doa. Jadi mengandalkan Tuhan itu menurut saya sebuah kepastian Wah. daripada mengandalkan manusia. Manusia. Wah. Bener banget Pak, saya setuju itu. Dan kita doakan ya semoga nanti Pak Hendra bisa jadi the next of Bob Sadino. Amin. Oke, kalau Kak Kemal nih gimana nih? Idolanya siapa tadi kita sebelumnya nggak janjian nih. Tapi tulisan saya juga sama. Ah, Bob nggak Sadino. mungkin. Loh, beneran. Pasti nyontek, nggak bisa. Tadi Pak Enggak. Hendra udah selesai duluan Enggak. soalnya. Kalau Oke, kenapa? kalau tadi kan memang tidak ada perencanaan sih Pak. Memang kalau secara umum memang banyak mengenal dari Bob Sadino seperti itu, karena memang Oke. dari untuk di Indonesia khususnya memang yang terkenal adalah Bob Sadino. Karena memang saya juga lihat literaturnya juga, lihat dari sejarahnya beliau yang awalnya memang bukan dari dunia pertanian awalnya. Beliau juga di luar negeri, habis itu ke Indonesia, habis itu lebih ke produk ayam dulu ya Pak ya, lebih ke telur dulu, habis itu baru ngembangkan yang lain. Nah, itu ada beberapa filosofi yang dari Bob Sadino yang adalah lebih banyak orang itu lebih mending jadi diri sendiri aja kayak Oke. gitu. Kalau Oke. misalnya bisa dilakukan sekarang, kenapa enggak? Nah, makanya saya juga lebih ke Bob Sadino. Tetapi sebenarnya saya juga lebih ke
tentor-tentor saya gitu, yang membimbing saya sampai saat ini ya banyak orang gitu. Seperti dosen-dosen saya, seperti yang mungkin yang dari teman-teman yang ada di kebun juga, kebun-kebun dinas. Terus ada juga Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Pak Hernowo. Terus saya juga dibimbing juga sama Bu Wakil Wali Kota, Bu Ita. Nah jadi banyak orang yang membuat saya bisa Termotivasi. seperti ini. Betul. Oke. Jadi banyak gitu. Ya soalnya nggak banyak Wow. nggak bisa. Gitu. Ya nggak apa-apa, itu namanya idola. Idola Betul, itu kan saya mengidolakan semuanya. Semakin banyak atau semakin bagus. untuk betul, motivasi. semakin banyak yang dipelajari pula. Betul. Karena masing-masing orang kan punya experience-nya masing-masing di dunia pertanian. Betul. Oke, keren banget nih Dulur Tani bisa contoh nih idola-idola dari Mas Kemal dan Pak Hendra. Terus selanjutnya, apabila aku diberikan misi 1 menit untuk mengenalkan pertanian ke orang lain, maka yang akan aku lakukan adalah Mas Kemal. Ulang lagi pertanyaannya. Coba. Panjang ya. Misal Ya. Mas Kemal diberikan waktu 1 menit aja Oke. untuk memperkenalkan pertanian ke orang Betul. lain, Mas Kemal akan melakukan Lakukan, apa? lakukan, Pelatihan, lakukan, melakukan, lakukan. lakukan. iya, Oh, betul. lakukan. Astagfirullahaladzim. Kan cuma Oke. 1 menit, ya dilakukan. Gitu. Karena kita punya rencana banyak, tetapi kalau kita tidak melakukan, ya sama Betul. saja. Oh gitu. Oh, Karena cuma 1 menit gitu kan. wow. Oke, Karena oke, cuma oke, 1 oke, menit. oke. Karena kita banyaknya angan-angan aja gitu. Oke, Kita oke, punya oke, oke. motivasi besar, wah harus gini. Tapi nggak kita lakukan. Ya, Ya sama Percuma. aja, percuma. Hanya ngimpi. Gitu. Hanya mimpi. Nah, Ngimpi sama ngayal bisa tidur betul. aja. Jadi kalau saya ini ditulisnya, saya akan menghubungi Bapak Presiden gitu. Karena posisinya, itu beneran, saya tulis itu. Bener gitu. gak sih? Ini loh saya tulisin. Saya tulis untuk menghubungi Presiden. Oh iya. Ya, lakukan gitu. Karena kalau tidak dilakukan kan ya kita nggak bisa. Kita nggak tahu Oke. apa yang terjadi. Betul. Terkadang gini Pak, kita takut untuk melangkah atau melakukan sesuatu. Ya kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak tahu. Betul. Contoh kalau seperti Pak Hendra sendiri, kalau Pak Hendra tidak mencoba untuk membuat kafe seperti ini, apakah bisa berhasil? Betul, Kan betul. tidak. Kita nggak tahu, we Betul. never know gitu. I don't know. Proses Karena- harus dilalui. Wow. Betul. Karena 1 menit itu kan kita berpikir itu kadang kita punya ide kan hanya lewat set, habis itu kita lupa gitu. Ya ketika 1 menit ini langsung kita lakukan sebelum kita lupa. Oke, jadi kalau misalnya Mas Kemal diberikan waktu 1 menit, ya itu tadi, lakukan Lakukan. aja dulu. Jadi jangan pikir-pikir panjang dulu lah. Pokoknya eksekusi. go, let's show must Nombor go on. terakhir ya Pak ya. Lombok gampang. Nombor terakhir. Pasti dibantu Nombor Tuhan. terakhir, betul. Oke, keren banget. Terus terakhir nih Pak Hendra nih, kalau misalnya Pak Hendra diberikan waktu 1 menit untuk memperkenalkan pertanian ke orang lain, Pak Hendra mau ngapain? Kalau saya pertanian itu adalah sebuah tantangan Oke. dan sebuah pilihan hidup. Gitu. Jadi dengan pertanian kita bisa bergantung banget dengan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hasilkan, bukan cuman khayalan. Dengan berharap dengan Tuhan itu akan hasilnya jauh lebih maksimal dan lebih enak daripada kita berjuang dengan yang lainnya. Dengan produk pertanian ini kita bisa bayangin, dari biji yang sekecil itu kita bisa mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Luar biasa. Dan bahkan berbuah-buah terus setiap musimnya. Setiap musimnya dia berbuah terus, bahkan itu merupakan sebuah anugerah betapa Tuhan itu punya kasih luar biasa buat manusia ini. Tergantung kita sekarang memanfaatkan ini dan bagaimana kita menolong sesama kita melalui produk-produk pertanian. Wow, keren banget. Thank you. Nah sekarang Dulur Tani tahu kan kenapa aku bikin game kayak gini, biar Dulur Tani itu juga ikut termotivasi. Apa sih, bagaimana sih pandangan Mas Kemal sama Pak Hendra dalam memandang kehidupan itu seperti apa? Enggak, sebenarnya malas Pak mau bikin game apa lagi nih. Makanya Jangan udah gitu gitu. Tapi dong. ini semua sudah Seru ya, diarahin Mas? sama Tuhan. Oh iya. Pokoknya kita yang penting harus berserah diri sama Tuhan Betul. dan berusaha. Oke. Itu nomor 1. Yang penting dilakukan. Betul banget. Dialami, lakukan. dialami. Oke, last question nih. Kenapa harus pergi ke Tandur Space? Tadi aku udah nanya itu belum ya? Belum ya? Oke. Kenapa harus ke Tandur Space? Di Tandur Space kita bisa belajar banyak hal ya. Mm-mm.
situasinya di sini kondisi mau di indoor, outdoor kita sangat berbeda dengan kafe-kafe yang lain gitu. Jadi saya lihat banyak dari anak kecil sampai orang dewasa datang ke Tandur Space itu pertamanya pasti kepo. Kok ada ya begini gitu. Ini apa ya? Ternyata gitu ya? setelah masuk mereka pun masih penasaran. Oh ternyata ada tanaman, ada hidroponik, ada banyak produk-produk yang membuat mereka sebetulnya banyak pertanyaan. Makanya saya waktu itu juga kebetulan Pak Hernowo juga memfasilitasi dengan barcode itu sangat-sangat membantu buat kita untuk memperkenalkan pertanian ini juga. Di sini kita berusaha si pihak Tandur Space melayani dengan hati, dengan produknya kita juga kita usahakan yang terbaik juga dan nggak ada pengawet semuanya karena kita menggunakan ini. Jadi pengolahannya semua murni kita no chemical gitu aja. Wow, kalau kata anak zaman sekarang mah hidden games-nya Kota Semarang. Jadi Betul. tersembunyi tapi ternyata memiliki banyak apa namanya? Misteri. Iya, betul, banyak misteri, bener kan? Ini apa, ini apa, ini apa, barcode kepo aja. tadi. Bener. Nah, kalau Mas Kemal sendiri, kenapa masyarakat Kota Semarang harus ke UFC? Ya, karena cuma ada satu-satunya di UFC itu di Kota Semarang, seperti itu. Di Indonesia cuma ada di UFC. Iya juga ya. Kan? Bener banget ya. Karena yang dapat plus-plus itu hanya ada di Urban Farming Corner gitu. Wow. Kafenya ada, akustik ada ya Pak ya? Akustik ada, mau edukasi pertanian ada. Jadi yang tidak ada mungkin di kota-kota lain atau mungkin di tempat lain, di Adanya Urban di Farming, sini. adanya cuma di sini bro. Wes. Jadi entertain ada, edukasi ada. Mau nyari apa lagi coba? Semua serba ada. Lama-lama jadi toko serba ada. Gratisan juga ada, bener banget itu paling utama Gratisan. itu. Pak, cuman tadi Pak yang sulit Pak, apa? Jodohnya Pak. Ah, itu. Udah jangan dibahas satu. Banyak malu. doa dulu aja. Banyak doa. Oke, tadi kita sudah ngobrolin pemasaran ya dulur tani. Nah, kita penasaran banget ini di depan kita ini tuh ada produk-produk apa aja sih? Ini ada produk dari Tandur Space nih. Mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan ada apa aja nih. Mic-nya sampai ketinggalan loh dulur tani. Sorry. Oke. Jadi kita ada untuk kopi kita banyak jenisnya dari Robusta. Kita ambil dari petani langsung dan kita keringkan sampai proses roastingnya pun kita lakukan dengan mereka sehingga standarisasi baik rasa, aroma itu kita tahu gitu. Jadi kita cukup confident dengan adanya itu. Oke. Terus untuk yang produk gratisan yang ini Harus ada yang label ini nih, benang merahnya ya. Gratisan. gratisan ini memang kita bagi-bagi gratis itu tujuannya untuk supaya sama-sama kita mencari apa sih manfaat air ini, sel water ini untuk baik di peternakan, di pertanian, bahkan kita memang ada beberapa kita uji coba di manusia langsung, walaupun kita sih suggest untuk dispraykan, terutama yang punya problem masalah kulit, persendian, sama mungkin jerawat atau yang lainnya yang kebotakan. Oh, semua bisa ya Sembuh. Pak ya? Wow. Yang buat kesehatan bisa dicek nanti di Instagram kami di Cell Water itu. Kalau di produk pertanian sama peternakan memang sengaja kita nggak upload di Instagram karena ini lebih pengennya apa ya? Lebih kita pengen tahu langsung dari masyarakat pelakunya langsung punya masalah apa. Bahkan kita sudah kasih free ini ke beberapa petani atau peternak ini sejak bulan Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Dan kita cukup banyak kirim kemana-mana. Dan hasilnya cukup signifikan, baik ke produk yang pasca panen, ketika dipanen mereka pengen shelf life-nya panjang, mereka pengen tetap segar, walaupun dengan kondisi yang sangat harus disimpan di posisi suhu di bawah 5 derajat atau di suhu 0 derajat, tapi ternyata jauh lebih
ini bisa shelf life-nya bisa lebih panjang lagi gitu. Oke, nah kebermanfaatannya dari produk ini untuk pertanian atau peternakan ini untuk apa sih Pak? Lebih banyak mensupport mikroorganisme yang menguntungkan bagi manusia, hewan, sama untuk tumbuhan. Dan dia sekaligus untuk mematikan beberapa mikroba yang merugikan seperti E. coli, Salmonella. Dan kita udah uji coba kita labkan di Saraswanti seperti, dan dia sudah terakreditasi. Jadi karena dia punya lambang CAN itu juga. Oke. Luar biasa. Nah, nggak kalah luar biasa juga di depan ini juga ada produk dari Dinas Pertanian ya ini Mas, strawberry. Betul, ini adalah produk dari Urban Farming Corner yang dikelola juga sama teman-teman relawan pertanian juga. Oke. Nah, kalau katanya tanaman itu tidak bisa tumbuh di daerah perkotaan, ternyata bisa strawberry Ternyata perkotaan. bisa loh. Ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk prosesi budidayanya. Yang pertama otomatis dari jenis tanaman tersebut. Oke. Jadi kalau tanamannya itu memang tidak bisa di daerah perkotaan, biasanya dari jenisnya. Emang tidak cocok di daerah perkotaan gitu. Jadi kalau misalnya di daerah dingin, habis itu dipindah ke daerah rendah kan kadang ada yang tidak cocok. Nah kita karantina. Betul. Jadi sama Gimana seperti, caranya ya Mas, gimana biar cara bisa karantina? cocok mau nggak mau Betul. gitu ya. Kita karantina. Lebih adaptif gitu ya. Betul. Sama seperti air apa hidrogen otomatis Oke, ada oke. prosesnya. Betul, betul. Nah, tanamanmu juga ada prosesnya dulu. Jadi sekitar 1 bulan kita karantina, kita tempatkan dulu, kita proses dan kita kasih anti hama, antivirus, pupuknya juga kita jaga, kita kontrol. Habis itu kita langsung letakkan di tempat yang cocok gitu. Oke. Nah, jadi kalau setelah 1 bulan tadi, nah itu sudah adaptasi. Yang awalnya mungkin daerah dingin itu pada hitam-hitam. Nah, kalau yang ini sudah mulai segar, habis itu kita mulai pengacu pertumbuhannya dengan perangsang pembuahan. Jadi bisa buahnya bisa besar-besar nantinya. Jadi prosesnya itu Prosesnya ternyata cukup lumayan. Ada prosesnya semuanya. Oke. Nah, susah nggak sih membudidayakan stroberi di daerah? Tidak sulit, tinggal tergantung ini aja keniatannya. Kita niatnya gimana, punya niat tanam stroberi enggak? Kalau kita udah nggak punya niat ya sulit tentunya. Tanpa adanya niat, betul ya Pak ya? Kalau nggak ada Niat sama melakukan. Nah iya, niat sama Yang penting itu melakukan. tadi lakukan. Nah, lakukan aja. Alami. Nah, jadi kalau nanti kita sudah ada niat, insya Allah nanti bisa dengan maksimal. Karena banyak juga Mas ini kenapa banyak kan kita ada forum komunikasi. Jadi kita terbuka konsultasi itu 24 jam online. Jadi kalau kita kadang masih menjawab pertanyaan sampai jam 11 malam itu masih kita jawab pertanyaannya. Wow. Gitu. 24 jam ya? 24 Jadi nggak jam. cuma Thunder Space aja yang 24 jam. UFC juga. Konsultasinya per WA-nya juga sampai 24 jam seperti itu. Nah, jadi diproses nanti kalau semisalnya sudah cocok baru nanti bisa tumbuh kayak gitu. Oke, nah keren banget nih tadi kita sudah ngobrol banyak tentang Urban Farming Corner dan Tandur Space yang ternyata luar biasa banget servisnya. Benar-benar semuanya ada, jadi dulur tani bisa dapatkan semuanya di sini. Makanya dulur tani yuk kita beramai-ramai langsung serbu Tandur Space dan Urban Farming Corner. Amin. Dan juga dulur tani jangan lupa untuk selalu follow di Instagram @dispertan_smg dan juga YouTube channel Dinas Pertanian Kota Semarang. Juga tadi Instagram @Tandur Tandur Space Space. dan juga Diesel Water. Oke. Tambah. Langsung di follow apa? Sekolah berkebun ceria. Oke, Sekolah Berkebun Ceria. Langsung di follow semuanya, follow. Siapa tahu ada gratisan ya kan? Asik. Pasti. Konsultasinya Itu gratis. pasti. Oke dulur tani, kita ketemu lagi di Kobar Tani selanjutnya. Tetap bersama Rere di sini di Kobar Tani Kongko bareng petani episode 35. Bye. Dadah.